Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Al-Majid dengan NIM 11980301171, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum ke pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus mengetahui dulu apa itu yang disebut dengan ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Kata idea berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti konsep, cita-cita, pengertian dasar, serta gagasan. Sedangkan kata logos yang diserap dari bahasa Yunani memiliki arti pengetahuan, ilmu, atau paham. Jadi, ideologi yaitu suatu pengetahuan dasar yang memuat gagasan tentang ide atau pengetahuan tentang gagasan mendasar. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Setelah mengetahui definisi dari ideologi, selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi Pancasila sebagai ideologi negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Sederhananya, Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua yaitu dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Bahasan selanjutnya yaitu, apa landasan dan makna Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara dikokohkan dengan konstitusi tertulis yaitu Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 tahun 1998, maka TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dicabut dan Indonesia menetapkan bahwa Pancasila seperti yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa tantangan terutama di era globalisasi seperti sekarang ini. Tantangannya yaitu banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, serta konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Dalam penerapannya, Pancasila sebagai ideologi negara belum benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga Indonesia. Ada cukup banyak kasus yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satunya yaitu di zaman sekarang banyak para remaja yang melakukan seks bebas. Di era modern ini banyak penyimpangan yang ditimbulkan dari sistem pergaulan. Hal ini disebabkan karena menipisnya moral Pancasila yang tertanam pada jati diri bangsa
seiring dengan berjalannya waktu. Kemajuan zaman yang meningkat harus diimbangi dengan moral Pancasila yang meningkat pula. Dari pergaulan bebas ini, mereka mudah terpengaruh. Akibatnya dapat mengakibatkan seks bebas, yang akhirnya terjadi hamil di luar nikah. Selain itu, seks bebas juga dapat menimbulkan penyakit. Penyakit yang saat ini paling menakutkan adalah penyakit kurangnya daya tahan tubuh terhadap serangan HIV atau AIDS dan herpes simplex 2 yang menyebabkan kematian. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan gambar berita mengenai contoh kasus nyata dari perilaku seks di kalangan remaja. Berita tadi mengabarkan bahwa di kota Bekasi, ratusan remaja mengidap HIV atau AIDS akibat seks bebas. Angka pengidap orang dengan HIV atau AIDS di kota Bekasi sejak Januari hingga Mei 2019 tercatat mencapai 109 orang. Penyebaran penyakit mematikan itu sekarang lebih didominasi perilaku seks bebas, bukan dari pemakaian jarum suntik secara bergantian. Perilaku seks bebas ini jelas sangat bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, terutama berkaitan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku seks bebas dapat dikatakan sebagai suatu perilaku yang tidak beradab karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan juga melanggar ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemuda dan pemudi yang terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Hal ini disebabkan terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul. Faktor utama masalahnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara pria dan wanita. Di samping itu, didukung oleh arus modernisasi yang telah mengglobal dan lemahnya benteng keimanan mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyeleksian yang ketat. Kita telah mengetahui bahwa sebagian besar bangsa Barat adalah bangsa sekuler. Seluruh kebudayaan yang mereka hasilkan jauh dari norma-norma agama. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai agama. Dengan banyaknya kalangan remaja yang mengalami krisis moral dan melakukan berbagai perilaku menyimpang, hal ini menandakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara benar-benar tidak diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, akan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa, karena dapat menghancurkan suatu bangsa. Selain itu, cita-cita bangsa juga akan sulit untuk dicapai karena generasi penerusnya juga mengalami krisis moral. Kasus banyaknya perilaku seks bebas yang dilakukan di kalangan remaja ini dapat dianalisa menggunakan teori differential association yang dikemukakan oleh Edward Sutherland. Dalam penjelasannya, Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda atau differential association. Artinya, seorang individu mempelajari sebuah perilaku menyimpang dari interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok, atau budaya. Dikatakan bahwa penyimpangan itu dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu perilaku menyimpang atau subkebudayaan menyimpang. Sederhananya, menurut teori ini, seseorang mempelajari perilaku menyimpang melalui pergaulan. Jika kasus banyaknya perilaku seks di kalangan remaja dianalisa oleh teori differential association, maka hasil analisanya menjelaskan bahwa banyaknya perilaku seks bebas di kalangan remaja disebabkan oleh pergaulan. Pergaulan yang di dalamnya terdapat keakraban dan adanya intensitas pertemuan yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap individu lain yang melakukan di dalam kelompok tersebut. Misalnya dalam suatu kelompok pergaulan, ada salah satu individu yang melakukan seks bebas. Ada kemungkinan individu lain dalam pergaulan tersebut akan timbul rasa penasaran dan memiliki keinginan untuk mencoba melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh salah satu individu dalam kelompok tersebut. Jadi, menurut teori ini, lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku suatu individu. Solusi dari permasalahan ini, menurut saya, kaum remaja harus lebih mendalami ilmu agama
dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kaum remaja juga hendaknya harus memiliki motivasi yang positif, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi dirinya. Selain itu, dalam aspek pergaulan, hendaknya remaja lebih memperhatikan mengenai pergaulannya, sehingga remaja mampu memilih pergaulan yang membawa dampak positif dan negatif bagi dirinya. Jadi, dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara belum benar-benar diaplikasikan dengan baik oleh seluruh warga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, apalagi oleh kalangan remaja zaman sekarang. Banyak dari mereka yang mengalami krisis moral dan melakukan berbagai penyimpangan. Salah satunya yang telah dibahas tadi yaitu banyaknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Terakhir, saya akan memperlihatkan sebuah video yang dapat menjadi renungan bagi kita sebagai warga negara dan terutama bagi para penguasa negeri ini. Jika Tuhan masih membolehkan, aku berdoa dalam kubangan dosa, maka aku akan meminta negaraku tercinta terbebas dari mara bahaya. Negaraku terkasih terbebas dari zalim penguasa. Negaraku tersayang terbebas dari kepentingan kaum rahwana. Indonesia kapan sejatinya merdeka? Indonesia kapankah sejahtera? Indonesia kapankah bisa berdiri di atas kakinya? Rakyat bisakah berhenti diberikan dusta? Rakyat bilakah tak lagi diadu domba? Sementara mereka bertepuk tangan di luar sana, menonton kehancuran kita. Jika Tuhan masih membolehkan, aku berdoa dalam kubangan dosa, maka aku akan meminta, hentikanlah pertikaian tak berguna. Bersatulah orang Indonesia, tegakkanlah persatuan antara kita. Leburkanlah prasangka antara sesama. Adil dan tegaslah sang penguasa, dan kembali jayalah Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pancasila